Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para habaib, terutama Fadilatul Habib Ahmad Fahmi bin Abi Bakar Al-Aidrus, begitu juga para asatidah, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para orang tua. Kita doakan semoga beliau-beliau semua panjang umur, sehat walafiat, istiqomah membimbing kita semua, memberi manfaat buat agama kita, dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita umatnya tentang 3 hal penyebab umat Islam lemah dan umat Islam kalah. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'a minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Wa idza tasabat ummati saqatat min 'ainillah." Yang artinya, perhatikan baik-baik, ini peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika umatku lebih mementingkan urusan dunianya daripada urusan agamanya, daripada urusan akhiratnya, mementingkan makhluk daripada Al-Khaliq, sibuk dengan manusia, lupa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nuzi'a minha haibatul Islam, maka akan dicabut darinya kewibawaan Islam. Jika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu sibuk sama dunianya, meremehkan agamanya,
tidak menganggap penting urusan agama, urusan akhirat. Pikirannya hanya dunia saja. Bagaimana supaya kaya, bagaimana supaya kenyang, bagaimana supaya dapat duit. Maka dicabut dari dirinya kewibawaan Islam. Ketahuilah, ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, di antara keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diberi kemenangan dari musuh-musuh Islam dengan Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa takut pada musuh-musuh Islam. Ini keistimewaan akan kita dapat, akan kita raih. Musuh Islam takut kepada kita, kepada umat Islam, jika kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allah, mengagungkan agamanya, mementingkan urusan agama dan akhiratnya daripada urusan dunianya. Maka ada keistimewaan ini. Makanya lihatlah bagaimana peringatan dari Nabi Muhammad SAW yang lain dalam hadisnya. Beliau SAW mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja nanti, kata Rasulullah SAW, kalian umat Islam akan dikeroyok, akan dihabisi oleh musuh-musuh Islam, umat di luar Islam, sebagaimana pemangsa yang lapar menghabisi makanan. Sahabat ada yang bertanya ketika Rasulullah SAW memberikan peringatan ini. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui apa yang akan terjadi di akhir zaman pada umatnya. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin? Apakah jumlah kita saat itu sedikit sehingga kita dikeroyok, kita dihabisi? Yang namanya dikeroyok itu jumlahnya banyakan mana? Yang mengkeroyok apa yang dikeroyok? Banyakan yang mengkeroyok. Apakah jumlah kita saat itu sedikit? Nabi jawab, bal antum yauma idzin katsir. Kalian saat itu bukannya sedikit, bahkan banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kalian banyak seperti buih, lemah, tidak punya prinsip, ikut sana ikut sini, lemah seperti buih, walaupun banyak tidak ada kekuatannya. Dan Nabi SAW mengatakan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan sungguh saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut dari hati, dari dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Mereka sudah tidak takut lagi kepada kita, karena kita sibuk dengan dunia kita.
agama dikesampingkan. Akhirnya mereka musuh-musuh Islam berani melecehkan Nabi kita, melecehkan Quran kita, dan yang terbaru melecehkan syiar Islam yaitu panggilan azan. Mereka berani mengatakan kalimat-kalimat yang menyakiti hati umat Islam. Keberanian tersebut timbul karena umat Islam lebih sibuk dengan dunianya daripada agamanya. Oleh karena itu, tadi saya dengar nasihat dari Habib Fahmi Al-Idrus. Yang berani, yang ditakuti itu bagaimana kedekatannya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sama Nabi, musuh berani sama kita. Kalau kita dekat sama Nabi, bagaimana wujud dekat kita sama Nabi? Bukan hanya acara-acara seperti ini. Hasilnya maulid apa? Hasilnya Isra Mi'raj apa? Hasil maulid, kita makin dekat sama Nabi dengan semangat menjalankan sunnah-sunnahnya. Manfaat hadir Isra Mi'raj, pulang dari sini sholat kita lebih rapi. Yang sholatnya suka diundur-undur, tobat. Yang bolong-bolong, tobat. Yang tidak jamaah, jadi berjamaah. Itulah hasilnya. Tandanya acara ini membuat kita lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kembalikan kewibawaan Islam pada diri kita masing-masing, supaya musuh-musuh Islam takut kepada kita sehingga tidak berani macam-macam sama kita. Kata guru saya Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau mengatakan beliau itu sering menghadiri acara-acara tabligh akbar yang dihadiri ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, seperti di Kalimantan. Bagaimana acara haul guru sekumpul umpamanya. Kita lihat dari segi banyaknya orang. Kalau kalian pengen tahu, kita kalau hadir tabligh akbar seakan-akan jumlahnya banyak, di Monas banyak, di Jakarta sering kita temuin jumlahnya banyak sampai nutup jalan. Ketahuilah umat Islam yang tidak menghadirinya, nggak pernah hadir acara-acara tabligh akbar yang banyak itu, lebih banyak yang belum sampai kepada mereka dakwah risalah ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kata Habib Fahmi tadi, terlalu banyak acara di luar taklim. Pra taklimnya, sebelum taklimnya itu ya seperti baca sholawatan. Bukannya kita menyalahkan, bukan. Taklimnya hanya 30 menit. Sebelum taklimnya bisa 2 jam. Belajarnya cuma setengah jam saja. Memang keadaan seperti itu kita lihat. Saya tiap malam ngajar ngaji. Yang hadir di bawah 50 orang. Kalau maulid, tabligh akbar,
Isra Mi'raj, banyak yang hadir. Ayo kembalikan kejayaan Islam dengan kita lebih semangat untuk mengagungkan, mementingkan urusan agama. Di antaranya adalah semangat untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Terutama yang muda-muda, yang otaknya masih cerdas, cepat nangkep. Raihlah warisan Rasulullah SAW, yaitu ilmu. Ini yang pertama, masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebab umat Islam lemah dan kalah. Lebih mentingin urusan dunianya daripada agama dan akhiratnya. Akhirnya masing-masing di antara kita enggak ada wibawa. Kita sudah lihat bagaimana ulama-ulama kita. Kenapa mereka disegani, berwibawa? Karena mereka mendahulukan urusan agamanya. Keluarganya sendiri dikesampingkan. Sibuk dengan ilmu agama, sibuk sama umat. Makanya mereka disegani, ditakuti. Bagaimana sekelas Habib Rizik ditakuti. Karena apa? Karena nafas-nafasnya, nyawa beliau untuk agama Islam. Sekarang bagaimana dengan kita? Ambillah setetes dari lautan orang-orang soleh di dalam mementingkan agamanya dan akhiratnya. Dikisahkan pada tahun 4 Hijriah. Pada tahun 4 Hijriah ada peristiwa perang Ghatafan. Perang Ghatafan, yaitu orang-orang suku Arab di sekitar Madinah ada rencana jahat ingin menyerbu kota Madinah, ingin menyerang kota Madinah. Nabi Muhammad tahu. Akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabatnya. Keluar beliau bersama para sahabatnya menuju perkampungan suku Ghatafan. Ternyata mereka lari terbirit-birit mengkosongkan kampungnya. Takut. Takut mereka. Belum berhadapan, sudah takut. Ini buktinya. Akhirnya Rasulullah istirahat. Beliau istirahat, singkat cerita, ada pimpinan suku Ghatafan namanya Du'sur. Itu menghampiri Rasulullah SAW yang sedang istirahat. Dia menempelkan pedangnya di leher Nabi Muhammad SAW. Nabi terbangun. Du'sur mengatakan, man yamna'uka minni ya Muhammad. Muhammad, siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu sekarang? Pedangku sudah nempel di lehermu. Siapa yang bisa menghalangiku? Lihat, ini pelajaran buat kita. Ini pelajaran buat kita. Nabi ngajarin kita. Ketika Nabi ditanya seperti itu, Nabi jawab Allah. Begitu Nabi jawab Allah, gemetar, takut. Du'sur, pedangnya sampai jatuh. Begitu gemeternya pedangnya jatuh. Nabi ambil pedang Du'sur, berbalik. Nabi tempelkan pedangnya itu di lehernya Du'sur. Nabi tanya, sama, man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu? Man yamna'uka minni ya Du'sur. Siapa yang bisa menghalangiku untuk membunuhmu wahai Du'sur? Dibalas sama Nabi seperti itu. Du'sur mengatakan, la ahad, gak ada. Gak ada. Akhirnya Nabi memaafkannya dan tidak lama dia masuk Islam. Ini pelajaran buat kita.
lisan mengucapkan lafaz Allah dari hati yang penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mujarab, maka manjur. Allah takut, hatinya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat mulia itu kadang dalam keadaan darurat saja, hatinya kosong, hatinya isinya cinta dunia, nggak ada pengagungan terhadap Allah, hatinya dunia, dipakai untuk urusan darurat saja. Lihat kuntilanak, lihat pocong, baru ayat kursi keluar. Lihat pocong, lihat kuntilanak, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selama ini Allahu Akbar kemana? Nggak pernah sholat juga. Kuntilanaknya bukan makin takut, bukan pergi. Itulah contohnya. Ya, walaupun itu nggak tahu bener apa enggak. Bener apa enggak begitu? Kita lihat. Begitu. Allah dipakai untuk perkara darurat saja. Sehat gak pernah zikir, begitu sakit Allah, Allah. Dalam keadaan susah baru ingat Allah, sakit ingat Allah, terdesak baru ingat Allah. Ayo isi hati kita dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah zikiran, majelis rotib banyak di mana-mana. Istiqomah, penuhi hati kita dengan kalimat-kalimat mulia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Jika umatku enggak mau amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka dicabut maka diharamkan keberkahan mukjizat Al-Qur'an. Enggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak bisa merasakan mukjizat Al-Qur'an. Yang dia rasakan hanya Al-Qur'an itu penghias lisan saja, Al-Quran itu cuma tulisan di mushaf saja. Tidak pernah merasakan Al-Quran mukjizat, nggak pernah merasakan keagungan Al-Fatihah, nggak pernah merasakan kehebatan ayat kursi, nggak pernah merasakan kehebatan kemujaroban kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul huwallahu ahad, nggak pernah. Al-Quran cuman pemanis bibir saja. Sebabnya apa? Gak bisa merasakan mukjizat karena gak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya musuh-musuh Islam tahu Al-Quran akan berfungsi sebagai mukjizat. Ini senjata yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Akan berfungsi senjata ini jika umat Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar ditegakkan. Makanya ulama-ulama yang lantang amar ma'ruf nahi mungkar dibungkam. Mereka tahu selama amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan di mana-mana, maka mukjizat Al-Qur'an itu berfungsi. Nabi kan ninggalin ini mukjizat. Mukjizat itu senjata untuk melemahkan, untuk mengalahkan musuh. Mau hawa nafsu, mau setan, mau manusia. Dikalahkan dengan Al-Quran. Ayo minimal dalam keluarga kita tegakkan amar ma'ruf. Jangan diam saja. Kalau ada anggota keluarga kita yang tidak sholat, didiamkan saja. Ada maksiat dalam rumah tangga kita, diam saja. Maka nggak bisa merasakan keberkahan Fatihah, nggak bisa merasakan keberkahan ayat kursi, nggak bisa. Ayo bersama-sama dalam ruang lingkup terkecil dulu, keluarga kita dulu. Jangan sampai ada kemaksiatan dalam rumah tangga kita.
Perintahkan yang baik anak-anak kita, istri kita, terutama sholat, berakhlak, beradab. Kenalkan kepada Rasulullah SAW. Maka Fatihah, ayat kursi, dan lain sebagainya akan kita rasakan keberkahannya, mukjizat Rasulullah SAW yang ditinggalkan untuk kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi, penyebab umat Islam lemah kala adalah idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jika umatku satu sama lain saling bermusuhan, caci mencaci, maka jatuh di mata Allah. Artinya Allah tidak akan memberikan pertolongan. Dan ini yang sedang dikerjakan oleh musuh-musuh Islam, memecah belah umat Islam sehingga saling bermusuh-musuhan hanya karena masalah furu'iyah saja. Mereka bermusuh-musuhan, saling caci mencaci. Belum lagi masalah urusan dunianya, belum lagi masalah beda pilihannya, bermusuhan terhadap saudaranya seagama. Maka ini yang dikerjakan oleh musuh Islam, supaya umat Rasulullah, umat Islam saling membenci, saling bermusuhan, sehingga ketika mereka minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perkuat ukhuwah Islamiyah kita. Ini lebih daripada ikatan darah. Ikatan Islam ini lebih kuat daripada ikatan darah. Dalam fikih waris, kalau ada satu keluarganya yang murtad, maka dia tidak mendapatkan warisan. Itu bukti ikatan Islam lebih kuat daripada ikatan darah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yaumaidin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Segala hubungan, persahabatan, pertemanan nanti kelak di akhirat saling bermusuhan. Di dunia hubungan apapun juga, satu organisasi, satu klub, satu geng, motornya sama semuanya Vespa, motornya sama semuanya Ninja, malam minggu pajang banner di jalan, ngumpul semuanya seragam sama, ikatannya luar biasa. Satu dicolek tawuran, solidnya luar biasa. Satu teman ormasnya dicolek tawuran, lupa dengan saudara seagama. Semuanya itu nanti bakal jadi musuh, kecuali ikatan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikatan karena Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing di antara kita dalam hatinya ada kesamaan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan mudah diputuskan hanya karena urusan dunia, hanya karena beda organisasi ataupun beda klub dan lain sebagainya. Ikat hubungan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuat, bersatu, maka mudah sekali pertolongan Allah turun. Angkat tangan, turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, saling bermusuhan, kita dapat ujian, dapat musibah, kita angkat tangan, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kalah. Itulah 3 peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat acara pada malam hari ini kita bisa mengagungkan agama kita. Kita pentingkan urusan agama kita, urusan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada kita keberkahan mukjizat Al-Qur'an. Dengan Allah berikan kita kekuatan untuk bisa selalu amar ma'ruf dan nahi mungkar, minimal dalam keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, para habaib kita yang istiqomah dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada mereka, bantu perjuangannya, dan semoga kita semuanya jadi kelompok-kelompok yang mendukung dan membantu para ulama-ulama kita, dan semoga ukhuwah kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga berkat acara pada malam hari ini Allah rubah keadaan kita, keadaan umat Islam pada keadaan yang lebih baik. Allah jadikan kita dan keturunan kita ahli salat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi radak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.